Ente kayaknya agak murum-murum gimana gitu Nabi lihat nih. Kenapa? Kayak ada yang ganjal di hati, Bu. Ganjel? Soalnya Apa batu? enggak. Apa? Dizalimi orang gitu. Zolimin? Terus? Ya masih kayak ada ikhlas. Masih belum bisa ikhlas itu. Ya, manusiawi ya. Dizolimin terus susah ikhlasnya. Mengikhlaskannya susah. Definisi ikhlas itu apa sih? Ikhlas itu apa sih? Bingung ya. Ikhlas tuh los plong gitu ya. Tapi dulu Abi pernah dapat satu petuah dari guru Abi, ingat betul tanggalnya, tanggal 17 Ramadan. Abi itu ingat betul tuh. Insya Allah kalau tidak khilaf itu tahunnya tahun 2007. Artinya sudah 13 tahunan yang silam ya. Sama seorang kiai kampung di pelosok Jakarta, beliau ngomong begini, menurut ente ikhlas itu gimana? Abi bilang, oh ikhlas itu tanpa pamrih. Ikhlas itu tidak mengharapkan balasan apa-apa. Ente tahu jawaban beliau apa? Bullshit lu, bohong lu. Abi kan langsung bingung tuh, maksudnya gimana tuh Pak? Kata beliau, kenapa? Ente sedekah pasti minta balas 10 kali lipat. Ente sholat, ente minta surga. Ente puasa supaya diberikan kebaikan di dalamnya. Ente buat baik supaya juga dilihat, supaya menjadi orang baik dan lain sebagainya. Ente nggak ikhlas ente. Nah terus saya bilang, Abi bilang, nah terus ikhlas itu seperti apa? Beliau bilang, ikhlas itu ialah hati yang senang. Melakukan kebaikan, biarpun dibalas dengan keburukan, kita tetap senang. Itulah ikhlas. Karena apa? Karena Allah mentakdirkan batang tubuh kita yang hina ini bisa melakukan kebaikan yang diperintahkan oleh Allah yang memberikan batang tubuh kita. Ikhlasnya itu sebagaimana ikhlasnya Nabi Muhammad. Tatkala beliau sampaikan dakwah kebenaran itu, bukannya kebaikan yang didapat, malah tambah celaan, hinaan, makian, lemparan kotoran onta. Bahkan di Taif beliau dilempari dengan batu. Bahkan para malaikat pun berdoa supaya bisa memukulkan, meruntuhkan dua bukit itu ke warga Taif yang sudah melukai pelipis Nabi Muhammad. Apa jawaban Nabi? Allahumma qaumi fa innahum qaumun la ya'lamun. Ya Allah, ampuni dosa umatku karena mereka tidak tahu. Itulah ikhlas yang sesungguhnya. Ikhlas itu senang. Ikhlas itu bahagia. Hati yang bisa senang apapun keadaannya. Jadi hakikatnya, kalau kamu masih beranggapan saya berbuat baik, harusnya dia juga berbuat baik buat saya. Itu berarti belum ikhlas. Kalau kamu mengatakan bahwasanya saya sholat untuk mendapatkan surga, ya itu takaran ikhlas para awam. Tapi kalau kita ingin naik lagi daripada takaran ikhlas itu sendiri, maka kita harus yakin dan percaya bahwasanya Allah la yukhliful mi'ad. Allah tidak akan pernah mengingkari janjinya sendiri. Orang yang berbuat kebaikan dengan sedekahnya, Allah pasti balas 1 dengan 10. Man ja'a bil hasanati falahu asyru amsalihha. Pasti Allah balas 10 kata Allah. Mathalul ladzina yunfiquna fi sabilillahi kamathali habbah ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha' wasi'un 'alim. Kata Allah, siap permisalan orang yang bersedekah itu seperti dia menumbuhkan satu biji, yang mana biji itu akan menumbuhkan 7 tangkai, di mana 7 tangkai akan menumbuhkan 100 biji yang baru. Berarti balasannya 700 kali lipat. Itu sudah dijanjikan Allah. Tapi jawabannya adalah, apakah balasan itu di dunia ataukah nanti di akhirat? Terserah Allah. Yaf'alu ma yasha wa yaf'alu ma yurid. Terserah Tuhan. Jadi kita baik sangka, husnudzan saja. Jadi kalau ingin mendapatkan kualitas ikhlas yang lebih tinggi lagi, ada. Beliau setelah itu juga, Abi pernah datang kepada seorang guru kembali setelah Abi pernah ditipu, bukan ditipu oleh keluarga sendiri. Akhirnya dalam konteks singkat cerita, Abi malah datang ke seorang guru minta petuah beliau. Beliau bilang apa? Ente datengin orangnya, ente minta maaf. Kan lucu, Abi ditipu sama keluarga sendiri, disuruh datang minta maaf, bukan minta balasan. Padahal kita ditipu dulu tahun 2007 9 juta. Itu duit banyak dulu tuh. Tapi kita malah disuruh untuk minta maaf. Kan kebalik nih. Guru kada terbalik ke guru. Sampai kayak gitu dulu tuh nanya tuh. Kada maasi jajarku, Jisidin.
lakukan apa yang beliau suruh. Akhirnya Abi datang ke rumah orang yang khianat dalam arti kata melakukan kebohongan itu. Abi datang, Abi bilang, saya minta maaf, mungkin saya ada salah. Oh, dia salah-salah tuh. Nggak apa-apa, uang yang kemarin itu bisa jadi kesalahan saya, ataupun Anda masih perlu dengan uang itu, nggak apa-apa, saya ikhlaskan saja. Artinya, maafkan saya mungkin ada salah-salah apa macam, nggak apa-apa. Uang itu bagaimanapun juga tidak jadi masalah. Akhirnya, tatkala Abi datang ke orang itu untuk minta maaf, bukannya berat beban, tapi lega, luar biasa lega. Akhirnya alhamdulillah sejak saat itu Abi membiasakan diri di lisan ini bertemu dengan siapapun, dengan kondisi apapun selalu minta maaf lah, minta halal, minta ridha. Minta maaf, minta halal, minta ridha. Ya, jadi biasakan itu. Ente nanti kalau ketemu sama orang yang zalimin ente, nah, nanti tetap senyum, senang aja. Karena bisa jadi dengan kesenangan itulah Allah berikan ganjaran berlipat ganda lebih dari apapun. Ya, nanti ente minta maaf sama dia. Kan ulun ada salah, tidak apa-apa. Ente minta maaf itu menunjukkan kualitas daripada ketakwaan ente lebih baik daripada dia. Allah alam bisawab. Ya, ikhlas ya. Dah, bismillah.